Ya, untuk membahasnya kita sudah bersama dengan pakar hukum internasional Unjani, Profesor Hikmahanto Juwana yang sudah hadir di studio dan juga pengamat Timur Tengah Unpad Ibu Dina Sulaiman melalui sambungan Zoom. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Saya mungkin langsung saja ke Prof Hikmah terlebih dahulu. Prof, kalau kita lihat kan kesepakatan ini kan secara tidak langsung ya karena melalui negosiator begitu. Nah, bisa dikatakan dalam hukum sendiri ini kan harus masih banyak ya prosesnya ya, karena mereka harus mengembalikan lagi surat kesepakatan tersebut ke Perdana Menteri begitu ya. Jadi masih panjang jalannya walaupun negosiator sudah sepakat begitu ya. Nah, ini secara hukum apakah memang sudah sah ini gencatan senjata akan dilakukan atau bagaimana? Jadi pertama adalah masing-masing pihak yang bertikai, dalam hal ini Israel dan Hamas, mereka akan mengirim negosiatornya. Lalu kemudian ada Amerika Serikat dan dari Qatar, mereka dan Mesir, mereka menjadi mediatornya. Jadi mereka berunding dulu. Nah, berunding, lalu kemudian menyepakati teksnya. Walaupun dalam perundingan itu bisa saja mereka bolak-balik dengan prinsipalnya, ya kayak begini mau nggak, kayak begitu nggak, karena mereka tidak diberi kewenangan secara bebas begitu. Nah, nanti kalau sudah sepakat, mereka lalu buat teksnya. Setelah buat di teksnya itu, kemudian masing-masing negosiator akan membawa teks perjanjian itu ke prinsipalnya. Dalam hal ini, kalau ke Israel, ke Perdana Menteri, Benyamin Netanyahu, kalau Hamas tentu pimpinan tertingginya di sana. Nah, yang kita dengar bahwa Perdana Menteri Netanyahu tidak akan sendirian dia mengambil keputusan. Tapi dia bilang bahwa kabinet yang akan mengambil keputusan. Jadi akan ada rapat kabinet itu hari ini, tentu karena ada jeda waktu dengan Indonesia, mungkin mereka baru mau mulai atau baru besok. Nah, kalau misalnya mereka sudah oke, setuju, dan kemudian dari pihak Hamas juga sudah setuju, maka disampaikan bahwa oke, kami setuju. Dan mulai gencatan senjatanya itu disepakati di situ, baru hari Minggu jam 00.00. Tapi sejauh ini Perdana Menteri Netanyahu kabarnya masih belum menerima ya soal kesepakatan ini? Belum, karena sekarang ini di Israel sendiri kabinetnya bergolak. Karena ada menteri yang sangat kanan, sayap kanan itu, mereka mengatakan, tadi kan sudah Menteri Keamanan ya, yang mengatakan bahwa pokoknya kalau ini ditandatangani, saya keluar dari kabinet. Dan ini karena partai koalisi yang ada di pemerintahan Netanyahu ini, maka menteri-menteri itu akan lihat reaksi dari konstituennya, lihat reaksi dari masyarakatnya, apakah mendukung atau tidak mendukung. Kalau tidak mendukung, bisa saja mereka mengatakan enggak, kita nggak jadi. Kalau nggak jadi ya artinya ya gagal. Ya. Dan kalau gagal, Trump sudah menjanjikan tanggal 20 Januari, karena pada waktu pelantikan Trump itu tanggal 20 Januari, saya akan habisi katanya. Dan pastikan bahwa Sandra harus dibebaskan dari Hamas. Ya, saya ingin ke Mbak Dina Sulaiman. Mbak Dina, ini kan kalau kita lihat setelah diumumkan serangan dari Israel ini tidak berhenti ya. Ada 88 warga Gaza yang tewas dan 136 yang terluka. Anda melihatnya seperti apa? Apakah gencatan senjata ini benar-benar akan terjadi atau justru akan gagal seperti gencatan senjata pada bulan November? Ya, kalau melihat track recordnya Israel selama ini, baik terkait dengan Lebanon yang gencatan senjata 27 November 2024 kan terus-menerus ini ya dilanggar oleh Israel. Ada lebih dari 500 serangan yang dilakukan oleh Israel ke desa-desa dan kota-kota di Lebanon Selatan. Tapi juga terkait Palestina, selama ini juga kan Israel tuh sudah berkali-kali ya membombardir Gaza, misalnya di tahun 2014. Nah, itu juga dihentikan dengan gencatan senjata, tapi Israel masih terus saja melakukan serangan bom ke Gaza. Jadi saya sendiri pesimis ya bahwa Israel akan menaati isi perjanjian gencatan senjata yang dimediasi oleh Qatar ini. Apalagi kalau dari poin-poinnya yang saya dapatkan dari media-media Timur Tengah itu sangat menguntungkan Palestina sesuai dengan yang diinginkan oleh pihak Palestina selama ini. Misalnya dibukanya pintu Rafah, diizinkan masuk ini ya bantuan-bantuan kemanusiaan sampai 600 truk per hari. Kemudian juga ditarik mundurnya seluruh tentara Israel dari Gaza. Jadi kan ini memang sesuai yang diinginkan oleh pihak Palestina. Makanya kalau dari pihak Palestina itu baik Hamas, PIG, PFLP, dan faksi-faksi lainnya di Palestina, di Gaza itu menyatakan menyambut baik gencatan senjata ini. Nah, yang
mengulur-ulur waktu kan malah pihak Israel ya, dengan misalnya masih belum juga melakukan sidang untuk menerima gencatan senjata ini, sidang kabinet. Nah, ini menunjukkan bahwa sepertinya tidak ada itikat baik dari pihak Israel ya, hanya menunda-nunda waktu karena memang tekanan internasional terhadap Israel sangat keras, juga apalagi Amerika Serikat juga sedang terjepit juga ya, Biden mau habis masa jabatannya dan Trump akan terpilih, sehingga buat Biden ini butuh legacy ya, butuh nama baik kalau dia meninggalkan kursi kepresidenan dalam kondisi seperti ini, tentu dia akan dicatat sebagai presiden yang gagal menciptakan perdamaian di Timur Tengah yang terlihat sangat lemah dan tunduk pada Israel. Oke, artinya bisa dikatakan ini gencatan senjata sementara atau bahkan tidak terwujud sama sekali ini ya Mbak Dina. Tapi kita pantau dulu lah Mbak Dina dan juga Prof. Hikmah, bagaimana kondisi di Gaza Palestina saat ini pasca pengumuman gencatan senjata antara Israel dengan Hamas. Dan kita sudah bergabung dengan relawan Mercy yang berada di Gaza, ada Marisa. Silahkan Marisa. Ya, baik, terima kasih Mbak Putri. Ya, seperti yang kita ketahui bahwa kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan penjajah Israel dan pejuang Palestina disampaikan telah terwujud pada hari Rabu kemarin tanggal 15 Januari. Akan tetapi untuk pelaksanaannya counting hari pertama untuk tahap pertamanya di hari Minggu 19 Januari 2025. Dan seperti yang kita amati sampai saat ini pun tidak ada dampak yang signifikan dari pengumuman gencatan senjata tersebut. Memang pihak warga Gaza Palestina menyambut dengan antusias. Ini merupakan milestone yang baru setelah berkali-kali proses perundingan gencatan senjata ini selalu gagal karena pihak Israel yang sering mengubah kesepakatan yang telah disetujui sebelumnya. Akan tetapi warga Gaza juga mengetahui bahwa ini belumlah keputusan gencatan senjata yang sebenar-benarnya gencatan senjata. Jadi hingga saat ini warga Gaza masih menahan diri untuk tidak kembali ke rumahnya masing-masing, tetap bertahan di tendanya. Dan terkait penyerangan bisa saya bilang eskalasinya juga cukup meningkat, terutama di daerah Beit Lahia, Gaza Utara. Saya memantau setiap hari dengan staf medis yang masih ada di rumah sakit. Dari tadi malam, bahkan dari sebelumnya penyerangan bisa dibilang tidak berhenti. Yang sebelumnya yang diserang hanya lantai 3 saja, dan saat ini sudah pernah menyerang di lantai 1 di mana pasien dan tenaga medis stay di sana, berlindung di lantai 1. Nah, seperti yang disampaikan oleh Profesor dan Ibu Dina, memang potensi untuk sabotase ceasefire ini masih sangat besar. Pihak Israel, kabinet Netanyahu terutama telah menunjukkan bahwa di hari Kamis mereka menunda sidang kabinet untuk voting pertukaran hostage dan detail lainnya. Dan tapi masih ada bagian dari pemerintahan Israel yang mencoba mengembalikan ini supaya tetap berjalan, dan alhamdulillah di hari ini, Jumat ini, mereka melakukan voting untuk keputusan selanjutnya, dan kondisi ini sangat kritis, critical condition banget yang harus diawasi oleh pihak-pihak internasional supaya ceasefire tanggal yang akan dimulai tanggal 19 Januari nanti benar-benar bisa diterapkan seperti itu. Baik, terima kasih Marisa. Artinya eskalasi serangan Israel tidak juga berkurang, bahkan cenderung meningkat, dan jumlah korban yang tewas juga banyak pasca pengumuman. Nanti kita masih akan terus mengupdate kondisinya bagaimana setelah tanggal 19 Januari ini, karena itu adalah tanggal yang disepakati merupakan fase pertama dari gencatan senjata ini. Sekali lagi terima kasih kepada Marisa. Nah, yang menarik, Prof, ketika kita berbicara Menteri Keamanan Nasional Israel Ben Gvir ini kan juga kita lihat ya bahwa dia tidak setuju, bahkan menyerukan perang ini harus berlanjut. Nah, ini seperti apa? Tapi nanti dijawabnya Prof. Usai jeda, tetaplah bersama kami.
Ya pemirsa, saya mau menuju ke Mbak Dina ya sebelum ke Prof. Hikmah tadi pertanyaan menggantung. Mbak Dina, kesepakatan sudah ada tapi serangan malah makin intens. Kalau kita lihat sepertinya Israel ini masih berat hati begitu ya untuk melakukan gencatan senjata. Nah apa sih Mbak sebenarnya poin-poin dalam kesepakatan tersebut dan bagaimana nanti fase gencatan senjata yang akan dilakukan di 19 Januari 2025 ini? Secara umum hasil dari ini ya negosiasi antara kedua pihak dengan mediasi Qatar dan Mesir itu kedua pihak sepakat untuk melakukan 3 fase penyelesaian konflik. Kalau fase pertama itu pertukaran tawanan, Hamas bersedia membebaskan tawanan Israel, tapi juga sebaliknya Israel juga harus membebaskan orang-orang yang mereka culik dari Gaza gitu ya. Dan kemudian juga Israel membolehkan para pengungsi untuk kembali ke rumah mereka masing-masing. Meskipun rumahnya sudah sebagian besar sudah hancur ya, tapi minimalnya mereka bisa melakukan sesuatu di tempatnya masing-masing, tidak lagi tinggal di tenda. Dan yang paling penting adalah penarikan pasukan Israel dari wilayah Gaza. Nah ini yang menurut saya ini sebenarnya poin yang memang diinginkan oleh Palestina. Makanya pihak Hamas dan milisi yang lain itu sangat menyambut baik terjadinya fase ini, terjadinya gencatan senjata ini gitu ya. Dan kemudian kalau di fase kedua itu memang secara detail belum disampaikan, tapi dijanjikan bahwa fase kedua akan dijalankan kalau fase pertama sudah terwujud. Nah masalahnya fase pertama ini gimana, dengan cara apa terwujud itu kayaknya masih tanda tanya besar gitu ya, karena sejak diumumkan sampai sekarang Israel masih terus membombardir Gaza, padahal di fase pertama itu janjinya adalah menghentikan serangan kan gitu ya. Dan kemudian kalau di fase kedua ya kelanjutan pembebasan sandera itu. Kalau di fase pertama hanya 33 sandera Israel yang akan dibebaskan, tapi di fase kedua nanti ditambah lagi dan seterusnya di fase ketiga itu juga ini ya masih kelanjutan, tapi pada intinya adalah menuju ke penghentian perang secara keseluruhan di fase ketiga itu. Tapi ini long way to go ya, masih panjang untuk mencapai ke sana. Kita tunggu fase pertama ini akan terjadi atau tidak gitu kan. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Baik, Mbak Dina, tapi kan kalau kita melihat poin-poin dan fase demi fasenya ini kan semuanya menguntungkan Palestina dan Israel, Palestina dan Hamas maksudnya. Nah, bagaimana tabiat dari Israel yang kita tahu sendiri ya, ketika ada sesuatu yang tidak menguntungkan mereka, ya mereka akan tolak, bahkan akan melanggar secara terang-terangan gitu. Anda menilainya seperti apa? Nah, justru itu masalahnya kan. Ketika sudah diumumkan ya oleh Qatar, itu Netanyahu tuh bilang gini, saya akan menunda rapat kabinet sampai Hamas berjanji akan mematuhi pasal-pasal itu. Loh kan Hamas sendiri sudah melakukan pengumuman ya, menyambut baik gencatan senjata dan menyatakan akan mengikutinya, dan itu juga didukung juga pernyataan serupa oleh kelompok-kelompok lain, misalnya PIJ atau PFLP. Nah, jadi belum itu Netanyahu sudah bikin ulah gitu ya, sudah mencari-cari alasan untuk tidak mematuhinya. Dan mungkin perlu saya tambahkan juga bahwa selain yang tadi saya sebutkan, kalau dari sisi ini sendiri ya, dari media-media anti mainstream ya, misalnya media dari Lebanon itu mereka mendapatkan full lengkap isi pasal per pasal itu jauh lebih ini lagi ya, jauh lebih menguntungkan lagi daripada yang banyak tersebar. Misalnya yang itu ya 600 truk boleh masuk setiap hari, terus kemudian tenda-tenda akan disuplai sebanyak-banyaknya ke Gaza, dan penjara-penjara Israel dikosongkan dari perempuan dan anak-anak Palestina. Artinya itu kan pembebasan besar-besaran orang-orang Palestina, tapi ini tidak banyak diekspos dan belum Netanyahu menyatakan ini Hamas yang belum tentu menaati gitu ya. Jadi saya terus terang melihat track recordnya Israel ya pesimis ya, melihat kelangsungan dari gencatan senjata ini. Tentu kita tetap mendoakan agar betul-betul terwujud tentu saja ya, agar orang-orang Palestina tidak lagi menjadi korban genosida seperti selama 15 bulan terakhir ini. Baik.
Nah, Prof. Ini kan kita lihat ya, Mbak Dina pesimis nih ngelihat track record dari Israel sendiri. Apalagi kita tambah bahwa Menteri Keamanan Israel Ben-Gvir ini menolak dan bahkan dengan tegas ya mengatakan bahwa perangnya terus berlanjut. Nah, Anda melihatnya seperti apa? Saya melihat gini, ini faktor Amerika nih yang kita harus lihat, dan ini penting karena apa? Amerika menjadi mediator itu ada dua tim, timnya Joe Biden dan timnya Donald Trump. Ya. Padahal kalau ideologi antara Demokrat dengan Republik itu bertentangan. Kalau Demokrat kayak Joe Biden ingin supaya memang benar-benar terjadi ceasefire ini. Tetapi kalau Donald Trump justru dia mau menyerang. Baik. Nah, saya khawatirnya adalah kalau misalnya timnya Donald Trump itu mungkin bicara ke Netanyahu, udah terima aja dulu, ya, terima aja dulu. Nanti kita lihat. Dalam perjalanannya, mudah-mudahan Hamas melanggar. Kalau Hamas melanggar, Amerika punya alasan untuk masuk ke sana, membantu Israel. Dijanjikan seperti itu untuk apa? Membebaskan sandera-sandera itu. Karena bagi Israel pada saat ini, kalau mereka melakukan ceasefire, dalam pandangan saya, mereka mungkin bilang ini udah sebentar lagi udah selesai nih perang. Ya. Cuman masalahnya cercaan dari dunia saja, tapi sebentar lagi sudah selesai. Hamas sudah akan selesai sama kita, ya. Karena keinginan dari Israel, dari Netanyahu, memang sandera harus dibebaskan. Yang kedua, menghabisi Hamas, termasuk anak-anak yang suatu hari nanti bisa menjadi pejuang Hamas, perempuan-perempuan yang bisa melahirkan anak-anak yang akan menjadi Hamas, begitu kan? Dan yang ketiga, menguasai Gaza seperti di tepi barat, ya, oleh Israel. Jadi dengan demikian sampai kapanpun tidak akan lagi terjadi serangan-serangan dari Gaza ke Israel. Nah, ini yang diinginkan oleh Netanyahu. Nah, kan ini tinggal sedikit lagi mungkin perang ini gitu oleh Netanyahu. Tapi Amerika Serikat mungkin jangan. Nanti cercaan dunia dan itu akan punya dampak ke Amerika Serikat, sebuah negara kampiun demokrasi yang menceramahi ini itu kebaikan dan lain sebagainya. Kita nggak punya standing lagi. Sekarang buat aja perdamaian itu, ya, perdamaian buat, harapannya nanti Hamas melanggar, baru kita sikat. Jadi itu caranya Amerika Serikat masuk. Itu kalau Hamas yang melanggar. Bagaimana kalau Israel yang mengingkari kesepakatan ini? Apa yang perlu diantisipasi? Ya, yang pasti kalau Israel dia akan mencoba untuk tidak mengingkari. Kan ini sekarang ada fase yang pertama ini kan 6 minggu, ya kan 6 minggu ini dia bertahan aja dulu nih, jangan melakukan apa-apa. Harapannya adalah nanti dari pihak Hamas justru yang dia akan mengingkari. Karena akhir Desember kemarin Presiden Donald Trump mengatakan, kalau saya nanti menjadi presiden pada tanggal 20 Januari dan belum ada kesepakatan, maka saya akan serang kayak neraka, katanya. Nah, ini yang menurut saya bahaya. Dan kalau kita tahu Donald Trump itu bisa yang dia ucapkan itu bisa terjadi, dan itu akan mengakibatkan dunia akan terperangah dan kemudian apa yang harus kita lakukan. Nah, sekarang kalau saya nih mudah-mudahan Bapak Presiden setuju, Presiden kita sekarang kesempatan bagi Indonesia untuk masuk. Minta mandat dari Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk kita melakukan peacekeeping, ya, menjaga perdamaian itu. Ya, untuk memastikan bahwa tidak ada pelanggaran-pelanggaran. Kalau sekarang pertanyaan saya, siapa yang akan melakukan perdamaian, penjaga perdamaian ini, ceasefire ini? Kan nggak ada. PBB belum terlibat. Jadi segera saja, proaktif. Indonesia masuk mengambil peran di situ. Mengambil peran, hindari tindakan Amerika Serikat di bawah Donald Trump yang akan menyerang lebih hebat lagi Gaza. Terima kasih. Terkesan memaksa Hamas ya untuk menyepakati ini ya. Ya. Seperti itu. Baik, terima kasih Prof. Terima kasih juga Mbak Dina telah berdialog bersama kami. Sehat dan sukses selalu untuk semua.